Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai said di akhir nanti. Cuma yang saya dapat dari pembelajaran ulama-ulama itu, bahwa hadis tersebut sedang tidak mengajarkan kita dalam bacaan sholat. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan Boleh sebut said nama yang ulamanya, sesungguhnya Son? itu Son, adalah Allah. boleh sebut nama ulamanya, Son? Ulama-ulamanya banyak seperti yang saya sebutkan tadi, Kang Itu Surya. bukan ulama, Son. Banyak Itu bukan itu ulama. Kalau seperti Basalma, Firanda, Zulkarnain itu belum dikatakan ulama, Son. Kalau itu dikatakan ulama, hancur agama ini, Son. Hancur agama ini, Son. Maka itu sekarang ini Sayyidina ini dalam bacaan sholat. Iya, pendapat siapa? Dikutip Monggo. hadis yang bukan yang naik bacaan sholat, Kang Surya. Tolong dipahami. Justru kalau tadi saya balikan ke Ustaz Hilman, Yai Rifan itu sudah membawakan hadis, kan? Yai Rifan itu sudah membawakan hadis bahwa bolehnya memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyid. Di situ tidak ada kalam ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh di kala sholat atau sebagainya. Nah, sekarang sampean kalau mau membantah bagi hadis yang melarang. Ustaz Surya. Fadal. Ini bison ini tadi katanya di luar sholat boleh, di dalam sholat nggak boleh. Itu kata siapa itu? Itu kata ulama yang saya ikutin, karena ya ulamanya siapa? Sebut Son. Banyak tadi seperti ada Sofyan, ada Zulkarnain. Belum ulama itu, Son. Sofyan, Zulkarnain itu yang ada di YouTube itu belum ulama, Son. Nggak bisa, Son. Berarti saat ini nggak ada ulama ya? Iya ada, tapi bukan itu, Son. Even misalnya Kiai Marzuki pun bukan ulama. Gus Bahar juga bukan ulama. Kalau untuk dikatakan pendapat ini kan mereka mankul, Son. Gini, Son, ya. Kami dalam berpendapat itu kami menukil, bukan pendapat sendiri. Even Kiai Marzuki, even Kiai Marzuki, even Gus Bahar itu tidak pernah berpendapat sendiri. Mereka mankul, Son. Mereka menukil, Son. Kalau sampean mengatakan dari Zulkarnain, iya, sekarang yang dinukil oleh Ustadz sampean itu siapa? Misalkan sampean mengatakan dari Firanda, ya Firanda menukil dari siapa? Itu yang perlu kita pahami, Son. Jadi pertama itu yang hadis, saya lupa Ka'ab apa ya. Dia bertanya, ya Rasul, saya sudah mengetahui cara memberikan salam. Tolong ajarkan kami dalam bersalawat. Terus dalam ajarannya itu adalah tidak ada kata Sayyidina. Di satu sisi lagi ya, Rasulullah juga menyebutkan bahwa sesungguhnya yang Said itu adalah Allah. Said sesungguhnya itu adalah Allah. Kalau tadi memaknai aku adalah Said anak Adam, itu dipakai bacaan sholat, berarti waktu Rasul bilang Said sesungguhnya itu Allah, maka kita juga harus menyempatkan itu Said itu ke dalam. Berat ini Said itu Allah, ini gimana ini, Pak? Coba dibantah Yai Rifan, Said itu Allah itu gimana itu? Coba dibantah ini. Pening kan? Gini, sebelum dibantah, jadi tolong nanti dicari bersama-sama. Itu ada Rasulullah bilang Said sesungguhnya itu adalah Allah. Ustadz juga nggak pernah mendengar itu? Enggak. Belum. Nah, mungkin Ustadz, ya, saya tuh dengar dari Ustadz di YouTube ada perkataan seperti itu. Jadi jangan YouTube, Son. Tolong jangan YouTube, Son. Meskipun yang ini nanti saya up ke YouTube, sampean jangan ambil pendapat di situ. Kalau mau pendapat di YouTube, itu pendapatnya komplit. Seperti sampean nanti mendengar YouTube saya yang tentang Kang Rifan, ya disebut Kang Rifan itu membacakan hadisnya seperti apa, itu disebut. Jangan saya mendengar dari YouTube, ini tidak bagus. Nanti saya cari referensinya, Kang Surya, saya sampaikan. Saya cari referensinya, saya sampaikan. Saat ini saya nggak bisa sampaikan. Tetapi apa yang saya bilang itu kebanyakan saya menukil referensi. Nanti untuk referensi Allah itu adalah Said yang sesungguhnya menurut Rasul, saya akan sampaikan ke Om Surya. Nanti saya cari. Saya punya utang sama Om Surya itu ya. Saya coba cari sampai ketemu. Nah, cuma maksud saya gini, di saat ini
supaya tidak ada dusta di antara kita. Halo Kang Agus, supaya tidak ada dusta di antara kita, Dewi Yul ya Kang Agus ya. Adakah hadis yang mengatakan tersebut? Adakah hadis yang mengatakan tersebut? Ya Yai, ya jangan ada dusta di antara kita. Kalau bilang ya Yai nggak ada, jawab nggak ada. Atau saya belum dengar. Sebelum ke para kiai jangan sampai sebelum ke para kiai menjawab sampean, maka saya katakan, iya. Ini bukan dusta di antara kita, ini antara kita dengan agama, Son. Ya, ini lebih besar lagi, bukan dusta antara aku dan kamu, tapi ini dusta antara agama. Siapa yang berdusta di antara agama? Ini akan kelihatan. Ya mungkin Yerifan pernah dengar nggak itu narasi Bison itu ya, bahwa Allah adalah Sayyid yang sesungguhnya. Itu nanti bisa, itu mungkin bisa diterima, itu nggak ada masalah. Begini, aku boleh bernarasi. Sebelum itu sebenarnya saya mengatakan tidak ada dusta di antara kita itu karena ada Kang Agus Garut ini muncul. Kang Agus Garut itu kalau saya ngomong gitu, dia ketawa-tawa tuh. Dewi Yul dibilang, saya senang ketawanya itu. Begini, Bang Bison, itu harus ada referensinya yang disampaikan oleh Bang Bison. Kenapa di dalam fikih Syafi'i, madhab Syafi'i itu pakai Sayyidina? Karena itu bentuk dari takdim. Itu semua kitab madhab Syafi'i ada. Di dalam Bajuri atau I'anatul Talibin itu ada soal tentang Sayyidina itu. Bagaimana kita memahami hukum itu harus ada referensi, jangan punya narasi sendiri, karena ulama itu hasil ijtihad, itu hasil dari pengkomparasian atau penggalian tentang hukum itu. Karena di dalam mengambil hukum itu jangan dari pendapat sendiri, harus memahami tentang arah hukum itu. Seperti di dalam hadis tentang bagaimana itu pengambilan hukum tentang Sayyidina itu di dalam Bukhari itu ada, Sahih Muslim itu ada, itu tentang Sayyidina wa ana ulidal adam wa ana sayyiduna ulidal adam, karena aku diturunkan itu ke bumi itu Sayyid, itu pengambilan hukumnya. Apa yang dipahami oleh Bang Bison tentang soal wala sayyiduni itu ada di dalam kitab Ahmad bin itu Abdul Wahab. Itu Abdul Wahab itu memang dalam pemahamannya itu ada, tapi kita pemahaman fikih Syafi'i itu semua itu ada referensi. Jangan kita sedikit-sedikit membid'ahkan atau mengkafirkan. Kita harus memahami atau menerima dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Itu Bang Bison. Karena tadi Bang Bison kalau didengar tentang tadi muter-muter tentang bid'ah, dibacakan bid'ah tidak menerima. Terus tentang tadi masalah apalagi tadi adan dibacakan tadi oleh hostnya, pengambilan hukum tentang adan itu ada di dalam I'anah itu kiasi itu di dalam I'anah itu 10 itu adan itu bukan masuk ke dalam kuburan aja, itu ada 10 itu bisa dicek di dalam kitab I'anah jadi 1 itu mengadani angin itu Pak ada. Agus jangan keadaan Pak Agus, nanti kita mutar ke belakang Pak Agus. Lari kemana-mana ini nggak selesai kalau begini malam ini. Ini saya mau tanya sama Bison ini, coba tunjukkan ibarohnya yang melarang penyebutan Sayyidina di dalam sholat. Kalau ibarohnya tadi itu dalil umumnya itu sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Nah, pada saat itu Nabi mengajarkan tidak ada membaca Sayyidina di dalam ajaran bacaan sholat. Nabi mengatakan Sayyidina kamaro aitumuni usolli, tak ajari kamu ya. Silakan, terima kasih. Ada nggak lapat Sayyiduna di situ? Kamu tahu Nabi? Kapan kamu hidup sama Nabi? Shollu kamaro aitumuni usolli itu. Saat ini kita mendapatkan risalah ajaran agama Islam itu secara berantai dari Nabi turun gini berantai. Son.
Sampean tadi diminta berantai dari Kiai Hilman, sampean tidak bisa menyebutkan. Ya memang saya nggak bisa menyebutkan terus terang Ustaz Lah Surya. sekarang Saya sampean nggak kok bisa menyebutkan. Maka mengatakan itu tadi berantai, rantainya dari mana? Rantai sampean itu dari mana? se- secara logika dan nalar saja tidak Jangan mungkin logika tidak dan berantai, Ustaz nalar. Surya. Saya katakan begini ya, sampean menuduh Asy'ari Lo itu uji, melebih kepada akal. Ini sekarang saya katakan sama sampean, Asy'ari itu kita itu tidak pernah melebihkan akal. Akal dengan dalil itu seiring sejalan, Son. Ya, jadi kita itu tidak pernah secara logika, secara akal tidak. Makanya ketika kita menerima satu dalil, akal berjalan, akal berjalan. Bagaimana lafadz ini berdiri, bagaimana lafadz ini disusun, dan bagaimana cara memaknainya, dan bagaimana cara murotnya, Son. Ini maknanya kita tunduk kita itu seiring sejalan dengan dalil, bukan kita membuang akal atau kita melebihkan akal, tidak. Ketika sampean merasakan Begini, secara logika, secara akal, lah ini sampean yang memakai akal. ya begini Gitu, Son. Bang Surya ya, maaf potong sedikit. Karena ini diskusinya dengan orang yang tidak paham kemana arah hukum itu, karena dia bersifat pribadi, bukan pandangan-pandangan ulama yang pakarnya, karena dia kepada gurunya itu ya. Karena ada ungkapan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam ungkapannya, waman takallama bi ghairi fannihi utiya bil ajaib. Itu barang siapa berbicara bi ghairi fannihi, tanpa dasar ilmunya, utiya bil ajaib, dia akan mendatangkan pendapat-pendapat yang aneh. Seperti Bang Bison ini, pendapatnya aneh-aneh, tidak menerima pemahaman para ulama itu sendiri. Begitu saja Bang Bison, bisa ya dipahami. satu saya jawab tadi Ustaz Surya. Nah, saya senang sekali ketawanya Ustaz Agus ini yang nanti. Ustaz Surya pertama tadi saya komentar. Ustaz Surya juga pakai akal dan pikiran. Iya, tapi seiring dengan dalil ya, Karena bukan Ustadz lebih memilih, ya. bukan Hmm. bukan Ustadz memilih pendapat ulama A dibanding Hmm. misalnya Ibnu Taimiyah. Itu Ustadz memakai akal, bukan tidak memakai akal. Ustadz lebih memilih itu, Ustadz memakai akal. Itu yang saya sampaikan. Kedua ya, yang mengenai Asy'ariyah itu lebih mengedepan akal, itu Jangan dari kemarin saya kemana-mana bilang. dulu, selesaikan Sayyiduna dulu, selesaikan dulu. Ya, sebentar. Itu saya sampaikan, itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan pendapat saya. Nah, mengenai Sayyidina tadi, itu tidak ada, Nabi tidak pernah mengajarkan bacaan sholawat yang ada pakai Sayyidinanya. Sementara saya tanya balik nih, malah saya jadi penasaran. Munculnya bacaan Sayyidina di dalam sholat itu dimulai tahun berapa dan siapa yang memulai? Oke. Sudah ya. Terus tadi menjawab Jangan panjang-panjang Ustadz karena Aulia. gini. Lagi, Ustadz. Oke. Gini. Satu lagi Ah, tadi gini, Bang. mengenai tadi kaidah beribadah. Salah satunya begini. Hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, salah satu ini saya ada kutip ini dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Iya. Fathul Bari, Sudah. Kami memahami, juz 5 Son. halaman Kami 43. memahami, Son. Kami memahami karena ulama-ulama yang sampai sebutkan itu semua adalah ulama yang kami ikuti. Ya, jadi begini, Son ya. Ini saya serahkan kepada Yerifan karena Yerifan sudah membuka kitab ya. Mungkin beliau ada yang mau dibacakan. Monggo Yerifan. Ya, Bang Bison ya. Yang pertama perlu Ya, kita Bang Bison, ketahui. slide kitabnya biar kelihatan oleh Bang Bison. Oh ya, ini dari tadi kan Bang Bison itu mempermasalahkan bahwa siapa pertama kali yang mencantumkan lafadz sayyid di dalam sholat. Maka dijawab, saya jawab, Rasulullah di dalam tasyahudnya memang tidak menyebut sayyid, tepatnya pada
eh, apa namanya, sholawat. Nah, sholawat di dalam sholat, ya, setelah tasyahud itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu aqalluha, kadar minimal bisa dianggap sah. Allahumma sholli ala Muhammad, tidak mencantumkan sayyid, itu kadar minimal. Bacaan sholawat kadar minimalnya seperti itu. Tapi sempurnanya ya ditambahkan sampai sholawat Ibrahim. Kemudian, apakah salah andaikan ada seorang muslim membaca sholawat dengan menyebutkan sayyid? Jawabannya tidak sama sekali. Saya kasih pendekatan. Nah ini, wa akhrajal Bukhari fi sahihihi an Rifa'ah bin Rafi'in Az-Zurqi qala kunna yawman nusalli wara'an nabi. Imam Bukhari ya, meriwayatkan di dalam sahihnya dari Rifa'ah ibni Rafi' Az-Zurqi. Rifa'ah ibnu Rafi' mengatakan kunna yauman nusalli wara'an nabi, berarti beliau seorang sahabat. Suatu ketika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ati qala, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari apa namanya, dari rakaat, maksudnya dari ruku', beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, lalu ada seorang sahabat yang mengatakan di belakang Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, bacaannya seperti itu. Ada sahabat membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, ketika sholat sudah usai, sudah selesai, qala, Rasulullah bertanya, manil mutakallim, siapa yang membaca itu? Qala, rajul ini laki-laki menjawab, ana, saya wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah menjawab lagi, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Sungguh saya telah melihat, kata Rasulullah, saya telah melihat malaikat sejumlah 30 lebih. Yabtadiruna, mereka berlomba-lomba untuk mencatat siapa yang pertama mencatat dari para malaikat. Maksudnya para malaikat ini yang jumlahnya sangat banyak, berlomba-lomba mereka itu mencatat kebaikan yang dibacakan oleh si rajul ini. Nah, dari peristiwa ini Bang Bison, kita memahami bahwa boleh hukumnya menambahkan zikir di dalam sholat ataupun menambahkan lafaz di dalam sholat yang maksur. Tahu kan doa maksur? Memang Rasulullah tidak menyebutkan dirinya sayyid di dalam sholat itu, tapi itu tidak menjadi penghalang kita menyebut Rasulullah sebagai sayyid, dan itu hukumnya boleh. Nggak ada pelarangan kita, pelarangan agama untuk menyebut untuk kita menyebut Rasulullah dengan sayyid. Pendekatannya seperti ini. Contoh yang lain, pendekatan satu lagi. Sedikit ya. Satu lagi ya. Warawa Abu Dawud meriwayatkan, bisa dilihat ini ada rujukannya. Ulama-ulama kita ini luar biasa zaman sekarang yang penuh dengan kebodohan. Mereka selalu memberikan rujukan supaya kita membaca, supaya kita mempelajari. Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Kitabus Shalah Babut Tasyahud. Beliau meriwayatkan dari siapa? An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar, annahu kana yazidu fit tasyahudi wahdahu la syarikalah. Contoh yang lebih tegas. Ini kan Bang Bison membahas tentang tasyahud, ya kan? Ini tentang tasyahud juga. Abdullah ibnu Umar, beliau yazidu, menambahkan dalam tasyahud kalimat wahdahu la syarikalah. Jadi setelah beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita kan sampai situ aja, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Abdullah ibnu Umar tidak, beliau menambahkan
wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perlu diketahui Bang Bison, Abdullah ibnu Umar ini adalah salah satu sahabatnya Nabi yang tergolong sebagai ulama yang cerdas. Kata beliau apa? Wa yaqul, beliau berkata, ana zidtuha, saya telah menambahkan kalimat ini. Siapa? Abdullah ibnu Umar. Masa sih zaman sekarang mempermasalahkan seperti itu Bang Bison? Kita mengaca lah. Ada nggak sahabat yang melakukan hal yang serupa? Oh ada, berarti boleh kita lakukan. Katanya mengikut ajaran salaf. Ya, sahabat kan pengikut ajaran salaf. Justru sahabatlah mereka orang-orang yang hidup di masa salaf. Ini yang namanya ilmiah Bang Bison. Ya, adapun terkait dengan yang sampean tadi katakan, sejatinya Said adalah Allah, coba periksa kembali. Yang pertama harus antum periksa adalah makna dari Said itu apa, dan apakah layak untuk dinisbatkan kepada Allah. Ulama membuat kaidah, kita tidak boleh sembarangan menyebutkan nama bagi Allah Ta'ala, kecuali jika di dalam Al-Quran dicantumkan, maka boleh kita menyebutkan, atau dalam hadis dicantumkan, maka boleh kita menyandarkan kalimat itu kepada Allah. Kalau tidak, fala, maka tidak boleh. Nah, sandaran hukumnya ada apa enggak Bang Bison? Mungkin itu ya. Silakan di apa? Sebelum gini, Kang Agus, sebentar dulu, jangan ditambah ini karena ini sudah clear sekali. Jadi kalau Bang Bison mau membantah, tolong bawakan argumen Anda itu didasari dengan kitab-kitab ataupun bantahan-bantahan yang seilmiah seperti Kang Rifan. Kalau tidak, ini parah ini. Karena apa? Yang dibawa Kang Rifan itu sudah sampai ke tahap sahabat ya. Sudah sampai ke tahap sahabat. Istidlalnya itu sudah cetor sekali. Kalau sampean kok membantah cuma dari kata ini dan itu, maka saya tidak akan terima. Ataupun ya, ini kita clear di sini. Kalau sampean mau bertanya ke wilayah lain, kita sudah clear ini. Tapi kalau sampean mau menambah panjang, maka saya minta sampean kaul-kaul yang setanding dengan yang dibawakan Kang Rifan. Jadi jangan ditambah lagi untuk para mujawid dan para ustadz, karena ini sudah klimak ya, yang dibawakan itu sudah dari Imam Bukhari, dari sahabat Nabi, dan sudah ke situ sudah mentok. Andainya Kang Bison tidak mau menerima, anggap saja ini antara saya dan sampean sudah beda pemahaman. Beda pemahaman sudah, situ saja, stop. Tapi kalau sampean mau bertanya tentang hal lain, monggo. Kalau membantah, tolong bawakan argumen yang standing dengannya. Itu Bang Bison.